أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه واشكر له على توفيقه وعلى امتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه وأشهد أن محمد رسول الله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. أما بعد. Alhamdulillah, Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam hari ini Allah berikan kemudahan, Allah berikan keringanan sehingga kita bisa bersama-sama hadir pada malam hari ini dalam acara tasyakuran akikah Ananda Rizai dan Abghari Ar-Rahman, ya. Dan alhamdulillah kita sudah selesai melaksanakan potong rambut, ya. Saya ingin mengutip sebuah hadis yang disampaikan oleh seorang sahabat yang bernama Ibnu Mas'ud, ya. Ketika beliau mengatakan bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadukum la yajma'u fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah." Bahwasanya manusia itu mengalami penciptaan di dalam perut ibunya 40 hari pertama itu dalam bentuk nutfah, ya. Thumma yakunu alaqatun mithla dhalik. Dari nutfah kemudian 40 hari berikut dia menjadi segumpal darah, ya. Thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Dari segumpal darah ini kemudian dia menjadi segumpal daging, ya. Barulah pada saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, diutuslah malaikat fayanfukhu fihi ruh. Barulah kemudian segumpal daging ini ditiupkan ruh, ya. Pada saat itulah maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan beberapa perkara bagi dia. Ajalnya, ya. Kemudian jodohnya, rezekinya, bahagia atau tidak hidupnya sudah ditentukan pada saat itu. Nah, maka dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-91 di sini kemudian Allah bersumpah, ya, tentang bagaimana Allah menciptakan manusia atau jiwa itu dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, kemudian manusia yang sudah diciptakan ditiupkan ruh ini Allah berikan kecenderungan, ya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi ada fujur, ada takwa. Kalau takwa ini kan ya semua perkara yang baik dalam diri kita, ya. Ada sabar, tawaddu, ya, qanaah, zuhud, ya. Nah, itu ada di dalam takwa. Kalau fujur di sini adalah katalis dari takwa, ya. Jadi lawan dari takwa itu ada di fujur. Apa saja? Sombong, ya. Kemudian angkuh, ya. Semua sifat yang bertentangan ada di fujur. Maka kita diperintahkan untuk kemudian apa? Untuk merawat takwanya. Jadi yang apa? Tawaddunya, ya, sabarnya, ini yang kemudian kita tingkatkan, ya. Maka Allah katakan apa? Qad aflaha man zakkaha. Maka jiwa ini beruntung jika kemudian dia dibersihkan, ya.
Oleh sebab itu maka Allah Subhanahu wa taala dengan kesempurnaan syariatnya, jika misalnya ada seorang anak itu lahir, maka kemudian ada syariat akikah. Nah, akikah ini kalau dalam bahasa Arab aqqa, ya. Aqqa itu apa Bapak Ibu? Memutus, ya. Memutus, ya. Dia bisa berarti dua. Dari aqqa ini jadi aqiqah, jadi uquq, ya. Nah, kalau misalnya seorang anak ini dia lahir, ya, kemudian dia terpengaruh oleh lingkungannya, ya, jadi bukan yang dibesarkan takwanya tapi fujurnya, maka yang terjadi adalah dia ini seperti memutus semua kasih sayang yang sudah didapatkan dari orang tuanya. Itulah yang kita sebut uquq, ya. Makanya ada namanya uququl walidain, anak yang durhaka. Siapa mereka? Dia memutus semua kebaikan yang pernah diberikan oleh orang tuanya semenjak dari dalam rahim ibunya sampai keluar, itu dia putus semuanya, terbelah. Nah, itu namanya uquq. Ya, kalau akikah itu adalah bagaimana kita melaksanakan apa yang dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara kemudian kita menyembelih 2 ekor kambing, ya. Kalau laki-laki syatain, kalau perempuan syat, hanya 1 ekor. Maka dalam satu riwayat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kullu gulamin murtahanun bi aqiqatih. Semua anak yang terlahir itu tergadaikan dengan akikahnya, ya. Fatudbahu yaumas sabi', ya. Sampai kemudian dilakukan akikah atau disembelih akikahnya pada hari ke-7, ya. Kemudian dicukur rambutnya, fayusamma, kemudian dinamai. Nah, Bapak Ibu, hadis ini ada beberapa penafsiran, ya. Penafsiran yang pertama, saya mengutip pandangan dari Atta al-Khurasan, ya. Sebagaimana beliau mengutip dari Imam Al-Khittabi yang mengutip dalam riwayat yang bukan riwayat tapi perkataan Imam Ahmad. Jadi Imam Ahmad mengatakan, jadi akikah ini, ya, hadal hadis fi syafa'ah. Hadis ini berkaitan dengan syafaat, ya. Kalau kemudian ada seorang anak terlahir, kemudian orang tuanya ini tidak mengakikahkannya, ya, famata tiflan, dan bayi tersebut misalnya wafat, falam yushfa liwalidayhi, maka nanti anak ini nggak bisa ngasih syafaat kepada kedua orang tuanya, ya. Yang kedua, ini dari seorang ulama bermadhab Hanafi, ya, yang bernama Mula Ali Qamar. Beliau mengatakan bahwa akikah ini berkaitan dengan kebahagiaan yang didapatkan oleh orang tua, ya. Jika seorang bayi diakikahkan, maka orang tuanya ini bisa merasakan kebahagiaan dengan kehadirannya. Yang ketiga, ini dari Ibnul Qayyim yang mengatakan akikah ini berkaitan dengan keselamatan anak tersebut dari godaan syaitan. Maka saya mendoakan semoga Ananda Rizaidan satu bisa memberikan syafaat kelak kepada kedua orang tuanya. Amin. Kehadirannya membawa kebahagiaan bagi kedua orang tuanya. Amin. Dan Allah selamatkan dari godaan iblis atau syaitan. Maka ini seperti yang kita katakan, akikah ini untuk menghindari anak ini dari uququl walidain, ya. Nah, jadi di sini peran orang tua tidak hanya cukup dengan mengakikahkan, ya, tapi ada nasihat yang kemudian harus disampaikan, ya, sehingga nanti tugas orang tua tidak hanya berhenti sampai di sini, ya.
Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibni Adam inqata'ahu amaluhu illa min thalath." Kalau ada seorang anak Adam meninggal, maka terputuslah seluruh amalannya kecuali 3 perkara. 1 apa? Amal jariyah. 2 apa? Ilmu yang bermanfaat. 3 apa? Anak soleh yang mendoakan dirinya. Dari 3 perkara ini, Bapak Ibu sudah siap yang mana? Mana yang sudah siap? Ilmu yang bermanfaat? Insya Allah. Amal jariyah sudah siap? Insya Allah. Anak yang soleh sudah siap? Insya Allah. Nah sekarang dalam suratul Kahfi, ya, ada sebuah peristiwa ketika Allah menceritakan pertemuan Nabi Musa dan Nabi Khidir alaihi salam. Bapak Ibu pasti sudah sering membaca kisah ini, ya. Nabi Musa boleh ikut Nabi Khidir, tapi nggak boleh bertanya lebih dari 3 kali. Nah, apa pertanyaan ketiga Nabi Musa? Ketika Nabi Khidir membetulkan tembok sebuah rumah yang hampir roboh, ya. Nah, ini jadi pertanyaan Nabi Musa alaihi salam. Apa yang menyebabkan Nabi Khidir membetulkan rumah tersebut? Kalau kita perhatikan, Allah itu menceritakan dalam surah Al-Kahfi, rumah ini tuh milik 2 orang anak yatim. Di bawah rumah tersebut ada harta peninggalan kedua orang tuanya. Kalau tembok rumah ini roboh, maka nanti harta tersebut kelihatan. Kalau harta tersebut kelihatan, nanti diambil sama orang-orang di sekitar situ. Makanya tujuan Nabi Khidir membetulkan tembok tersebut intinya adalah melindungi kedua harta anak yatim tersebut berdasarkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang paling menarik di sini ketika Allah itu menyatakan wa kana abuhuma shalihan. Siapa kedua orang tua dari kedua anak yatim tersebut? Orang soleh. Bayangkan, orang soleh itu ketika dia meninggal, anak keturunannya dijaga sama Allah. Ya. Walaupun mereka sudah tidak ada di atas muka bumi, tapi Allah menjaga anak keturunan bahkan hartanya. Ya. Pada saat dinasti Abbasiyah, itu ada satu khalifah yang baru terpilih, namanya Abu Ja'far Al-Mansur. Waktu beliau jadi khalifah, beliau tuh minta nasihat kepada sesiapapun. Boleh silahkan kalian nasihati saya. Maka tiba-tiba datanglah seseorang yang menasihati Abu Ja'far Al-Mansur. Beliau katakan, "Ya Amirul Mukminin, saya akan menasihati dirimu dengan yang saya lihat, bukan dengan yang saya dengar." Ya. Beliau mengatakan, "Demi Allah, saya pernah mengalami masa Umayyah, pernah melihat Umar bin Abdul Aziz itu meninggal, ya. Harta peninggalannya tinggal berapa? 18 dinar. Itu dibagi 4 dinar untuk kain kafan, 5 dinar buat kuburannya, sisa 9 dinar dibagi kepada 11 orang anak. Kemudian demi Allah ya Amirul Mukminin, saya juga melihat seorang khalifah itu wafat, ya. Istrinya ada 4, masing-masing kebagian 30.000 dinar. Berarti kan kalau hitung-hitungannya 4 kali 3 120.000, itu baru 1/8. Wah, Amirul Mukminin, demi Allah, saya melihat anak keturunan Umar bin Abdul Aziz ini itu bersadaqah sampai 100 ekor kuda fisabilillah. Sementara saya menyaksikan
ada keturunan dari khalifah yang warisannya sampai ratusan ribu dinar, anak keturunannya minta-minta di jalanan. Masya Allah. Yang satu mungkin wariskan hartanya lebih banyak, tapi yang satu dia mewariskan kesolehan. Maka kepada Ananda berdua, jadilah orang-orang yang soleh. Kalau mewariskan kesolehan kepada anak keturunan, itu lebih menjaga ketimbang kita hanya mewariskan harta. Ya. Bahkan kata Imam At-Tirmidzi, soleh. Ya. Apa yang kita baca di dalam tasyahud, Bapak Ibu sekalian? Ada satu doa. Assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin. Itu doa ditujukan kepada siapa? Orang soleh. Maka kata beliau, man arada ala hadas salam alladhi yusallimuhumun nas fi salatihim kun abdan saleh. Kalau kalian menginginkan agar kemudian kalian itu didoakan oleh setiap manusia di dalam sholatnya, di dalam tasyahudnya, maka syaratnya satu, jadi orang saleh. Ya. Mudah-mudahan Ananda Rizaidan jadi orang saleh. Ya. Orang tuanya jadi orang saleh. Ya. Sehingga kesolehan mereka membuat Anandanya ini terjaga sampai kapanpun. Ya. Dan kita semua yang hadir pada hari ini juga termasuk orang-orang saleh. Ya. Karena berbicara tentang anak-anak ini, ya kita berbicara tentang birrul walidain. Ya. Sementara kan kalau berbicara birrul walidain ini, ya ada 4 perkara. Man barra liwalidayhi inda hayatihima wa inda wafatihima. Ada orang tuh dia jadi anak yang soleh semenjak orang tuanya hidup sampai orang tuanya wafat, dia anak soleh. Ya. Artinya dia berbuat baik tuh dari zaman orang tuanya hidup sampai orang tuanya meninggal, dia jadi anak soleh. Mudah-mudahan Ananda Rizaidan seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Pertanyaannya, Bapak Ibu seperti itu? Insyaallah. Berbuat baik kepada orang tua dari mereka hidup sampai wafat? Amin. Ya. Karena sepertinya yang hadir di sini orang tuanya semua sudah wafat, ya. Kelihatannya. Yang kedua, man barra liwalidayhi inda hayatihima wal aqali walidayhi ba'da wafatihima. Ya. Ada orang tuanya masih hidup, dia berbuat baik. Tapi ketika orang tuanya wafat, dia berubah menjadi anak durhaka. Kok bisa? Bisa, Pak. Gak pernah doain orang tua, meninggalkan salat, berbuat maksiat. Itu adalah perkara di antara tanda-tanda kita itu durhaka kepada orang tua yang sudah meninggal. Bapak Ibu seperti ini? Insya Allah enggak. Yang ketiga, man aqali walidayhi inda hayatihima wal barra liwalidayhi ba'da wafatihima. Ada orang mungkin orang tua masih hidup, dia jadi anak yang durhaka. Maksudnya dia jarang berbuat kebaikan kepada orang tua, ya. Tapi semenjak orang tuanya meninggal, dia bertaubat kepada Allah. Dia berubah jadi anak yang soleh, dia doain orang tua, dia berbuat kebaikan. Fahuwa waladun saleh, maka dia termasuk anak saleh. Kenapa Bapak Ibu? Ya ini mungkin orang tua masih bisa tahan hardikan anak di dunia, tapi tidak tahan hardikan malaikat di dalam kuburnya. Jadi kalau kemudian nih anak dia istighfar, dia baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, itu orang tua diangkat derajatnya di dalam kuburnya. Dalam riwayat hadis, min aina ya Rabb, dari mana ya Allah? Ini kemuliaan ini dari mana?
min istighfari waladika min ba'dik, dari istighfarnya anak-anakmu di dunia, ya. Yang terakhir berbicara tentang anak yang soleh. Ada anak yang toleh. Toleh ini paradoks dari soleh, ya. Dari orang tua masih hidup sampai orang tua sudah wafat, dia jadi anak yang durhaka. Mudah-mudahan kita tidak seperti itu. Kembali lagi, berdasarkan penjelasan tentang makna hadis, ya, seorang anak tergadaikan dengan akikahnya ada 3 tadi, ya. 1, agar anak tersebut bisa memberi syafaat kepada kedua orang tua kelak di hari kiamat. Yang kedua, agar kelak kemudian anak ini membawa kebahagiaan bagi orang tua. Yang ketiga, agar anak ini kelak diberikan keselamatan dari godaan syaitan. Jadi anak yang bertakwa, ya. Jadi anak yang beruntung karena kemudian yang dia rawat adalah takwanya, ya, bukan sebaliknya. Amin ya rabbal alamin. Jadi kata kakeknya, karena anak ngasih nasihat pernikahan maka harus tanggung jawab ngasih nasihat di akikah ini, ya. Semua doa dan harapan yang baik kita doakan kepada Ananda Rizaidan, ya, Abu Hari Rahman, ya. Semoga Allah sehatkan dia kelak. Amin. Allah jauhkan dari godaan syaitan. Amin. Allah jadikan anak yang saleh. Amin. Orang tuanya sehat. Amin. Allah luaskan rezekinya. Amin. Allah jadikan dia anak yang taat di dalam beribadah. Amin. Anak yang kelak kemudian memberikan syafaat kepada orang tuanya. Anak yang kemudian bisa menjadi hujah bagi orang tuanya nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Saya kira tidak panjang lebar Bapak Ibu sekalian, ya. Kalau kepanjangan kasihan nanti yang lain. Sepertinya sudah terlihat layu, ya. Beda kalau subuh nih Pak Rohim, ya. Kalau subuh segar semuanya. Soalnya jarang kita ketemu ba'da Isya ini baru 2 kali Bapak. 3 kali. Di sini 2 kali nanti. Di sini 2 kali, di masjid sekali sebelum Ramadan. Iya. Jadi beda wajah-wajah ba'da subuh sama wajah-wajah ba'da Isya ini beda. Ya. Sudah kelihatan layu, ya. Sebenarnya sama ustadznya pun begitu. Subuhnya masih segar, ba'da Isyanya sudah agak-agak layu sedikit, ya. Maka kita tutup dengan doa. Kita doakan saudara-saudara kita di luar sana, mudah-mudahan Allah mudahkan mereka dalam segala ikhtiarnya. Amin. Yang lagi sakit semoga Allah sembuhkan. Amin. Yang lagi sempit mudah-mudahan Allah lapangkan. Amin. Yang sedang memiliki musibah semoga Allah angkat musibahnya. Amin. Ya, Allah mudahkan semuanya. Kenapa kita harus mendoakan yang tidak hadir? Karena kata Nabi SAW, man yad'u li akhi bi zahril ghaib. Kalau mendoakan saudara kita tanpa yang didoakan ini dia tahu dia didoakan, maka malaikat akan datang mengaminkan doa kita. Kemudian malaikat akan mengatakan, bagimu apa yang kamu doakan bagi saudara. Jadi kita juga dapat, biar doanya yang aminkan malaikat. Maka sebelum kita doa, kita doakan saudara kita yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. La yasuqul khair illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masyaallah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairati wa tarkal munkarat. Fahdina lis-salihal a'mali wal akhlaq. Amin.
اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين. الأحياء منهم والأموات. آمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا آمين. وأعمالا صالحا آمين. وخيرا كثيرا وشرا بعيدا آمين. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. اللهم أحينا بالإيمان آمين. وأمتنا بالإيمان فلا تخرجنا من هذه الدنيا إلا مع شهادة الإيمان إلا مع شهادة الإيمان إلا مع شهادة الإيمان. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم افتح لنا فإنك خير الفاتحين. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا رسول الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا حبيب الله. ألف ألف صلاة وألف ألف سلام عليك يا أمين وحي الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. آمين 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 يا رب العالمين.